Di sini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara agar hasil foto itu lebih tajam. So, stay tune terus. Baik teman-teman, sebelum saya membahas ke pembahasan bagaimana cara agar hasil foto itu tajam, di sini saya akan menjelaskan dulu beberapa hal yang dapat mempengaruhi kenapa foto itu tidak bisa tajam. Yang pertama adalah karena getaran. Yang kedua karena settingan pada kamera. Yang ketiga karena kesalahan pada lensa. Dan yang terakhir itu karena minimnya cahaya atau low light. So di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, yang pertama adalah karena getarannya. Karena getaran di sini, jadi ketika kalian memotret, ketika menekan tombol shutter, nah di situ tanpa disadari sebetulnya ada sedikit atau banyak pergerakan daripada ketika kalian menekan tombol shutter. Nah, hal itu pula terjadi bukan hanya pada fotografer. Getaran tersebut bisa terjadi pada si model atau subjek yang akan kita foto. Nah, jadi untuk solusinya atau untuk tipsnya, ketika kalian hendak memotret, baik itu foto model atau foto prewedding, nah di situ sebaiknya kalian memberitahukan dulu ke klien atau ke subjek yang akan kita foto agar tidak terlalu banyak bergerak atau agar tidak bergerak sama sekali ketika kalian memberi aba-aba pada saat memotret mereka. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, untuk solusi yang kedua, untuk menjaga kestabilan daripada handling kalian saat memegang kamera, solusinya adalah dengan menggunakan tripod. Nah, jadi menggunakan tripod ini di samping untuk menjaga horizontal dan vertikal daripada foto kalian, di samping itu juga menjaga kestabilan saat kita memotret. Nah, jadi tidak akan terjadi getaran pada si foto dan juga vertikal horizontalnya akan tetap terjaga jika menggunakan tripod. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, adalah dikarenakan kesalahan settingan pada kamera. Nah, kesalahan settingan pada kamera ini biasanya banyak terjadi pada yang pertama penerapan shutter speed yang memang kurang tepat. Nah, yang kedua biasanya penerapan atau pemilihan autofocus selection, eye point selection ketika kalian menggunakan autofocus itu juga kurang tepat. Oke. Yang pertama kesalahan pada penerapan shutter speed. Nah, jadi penerapan shutter speed di sini artinya jadi ketika kalian hendak memotret suatu subjek yang bergerak atau suatu model yang melakukan suatu aktivitas, nah di situ seharusnya kalian menggunakan shutter speed yang cukup tinggi. Nah, namun kalian menerapkan dengan shutter speed yang agak rendah, itu yang menyebabkan daripada kenapa foto bisa blur atau shaking. Nah, yang kedua adalah pemilihan autofocus selection, eye point selection itu kurang tepat. Nah, jadi artinya ketika hendak memotret suatu konsep foto, sebaiknya kalian pelajari dulu atau kalian ketahui dulu yang harus difoto itu single photoshoot atau foto bersama, atau misalkan membutuhkan ketajaman yang hampir ke seluruh bagian gambarnya kah, atau misalkan hanya pada POI atau point of interest. Untuk pemilihan autofocus selection, jadi ketika hendak memotret single photoshoot, baik itu foto model ataupun foto prewedding, nah disarankan sebaiknya menggunakan yang single autofocus selection saja, eye point selection yang single autofocus. Nah, single autofocus itu yang satu titik, karena ketika kita hendak memotret single photoshoot namun kita menggunakan yang fokus area atau yang memang titik fokusnya menyebar, nah itu memang rentan akan misfokus karena si sensor yang ada di kamera dia akan membaca bagian yang lebih kontras baik itu di background ataupun di foreground. Nah, yang terbaca itu yang lebih kontras, yang lebih terang. Nah, itu yang akan mereka kunci pada saat mencari focusing. Nah, itu jika menggunakan titik fokus yang menyebar ataupun jika kalian menggunakan
titik fokus yang area. Nah gitu, jadi untuk focusing area, untuk titik fokus yang menyebar, memang itu sebaiknya diterapkan hanya untuk pada foto-foto bersama atau foto grup, foto keluarga. Nah, jika untuk foto single atau foto pre-wedding, sebaiknya kalian menggunakan yang single eye point selection. Oke, nah itu untuk pemilihan shutter speed dan autofocus selection. Nah, di samping itu pula ada solusi lain jika kalian ingin mendapatkan foto yang lebih tajam. Nah, karena ada beberapa picture style atau picture control yang memang berkarakter kurang tajam, memang terkesan lebih soft. Nah, salah satu tipsnya atau salah satu solusinya adalah dengan menaikkan level sharpness pada picture style atau picture control tersebut. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah kalian menggunakan picture style ya netral atau misalkan yang lainnya yang memang karakternya lebih soft. Nah, sebaiknya untuk mendapatkan hasil yang foto tajam, kalian menaikkan kadar sharpness-nya ke yang lebih tinggi. Misalkan si sharpness-nya dinaikkan 2 atau 3 level, itu akan membuat foto kalian lebih tajam nantinya. So, itu untuk masalah settingan. Baik, yang selanjutnya ada yang ketiga adalah kesalahan pada pemilihan lensa. Nah, pemilihan lensa di sini artinya bukan kepada lensa apa yang digunakan, namun lebih kepada fungsi dari si lensa memang sudah berfungsi kurang optimal, mekanismenya tidak bekerja secara normal, secara maksimal. Nah, atau dengan kata lain, lensanya memang lensa rusak atau jamur. Nah, itu salah satu yang menyebabkan kenapa foto misfocusing atau tidak tajam. Jadi tipsnya adalah untuk kalian yang mau memotret baik indoor ataupun outdoor, baik foto modeling atau foto wedding, sebaiknya dicek dulu lensanya. Terlebih jika kalian meminjam lensa atau lensa sewaan, karena pada saat kita melakukan pemotretan, pada saat memang sesi potretan mau dimulai, nah di situ kita terkadang tidak punya banyak waktu untuk mengkoreksi lensa atau misalkan menggantikan dengan lensa yang lain. So, sebelum berangkat ke lokasi pemotretan, sebaiknya dicek dulu apakah lensanya berjamur, apakah lensanya bersih, apakah lensanya berfungsi dengan normal, apakah autofocusnya memang juga berfungsi. Nah, itu jadi persiapkan betul-betul lensa yang memang berfungsi dengan normal. Baik teman-teman, untuk poin yang terakhir adalah low light atau minimnya cahaya pada saat sesi pemotretan. Nah, minimnya cahaya ini akan sangat berpengaruh sekali ketika kalian hendak memotret dalam mencari fokus, dalam focusing yang akurat. Karena ketika hendak memotret dalam keadaan yang agak gelap, redup, atau misalkan yang minim cahaya, memang si sensor kamera memang akan sedikit kebingungan dalam menentukan titik fokus mana yang akan dikunci. Nah, untuk solusinya adalah ketika kalian memotret pada malam hari atau misalkan memang memotret pada kondisi yang cukup gelap, untuk masalah focusingnya, sebaiknya memang menggunakan lighting atau misalkan menggunakan continuous lighting. Nah, continuous lighting ini sebenarnya tidak harus lampu yang besar, lampu apapun atau cahaya apapun bisa digunakan sebagai continuous lighting untuk menerangi subjek yang akan kita foto. Nah, jadi tujuannya adalah bukan menerangi subjek pada saat difoto, hanya menerangi pada saat kita mencari fokus saja, hanya pada saat kita menentukan focusingnya saja. Nah, jadi kalau untuk konsep fotonya, entah itu mau menggunakan lighting ataupun tidak, jadi dalam hal pencarian fokusnya memang harus menggunakan continuous lighting. Bisa menggunakan lampu studio, bisa menggunakan lampu apapun, atau misalkan dari cahaya handphone juga bisa. Itu karena hanya untuk menerangi si subjek dalam kita mencari titik fokus saja. Jadi ketika kita memotret si subjek, kita terangi dengan cahaya dari handphone atau dari lampu lain. Nah, setelah focusingnya dapat, ya sudah, kita tinggal melakukan shoot saja. Atau misalkan ketika si focusingnya sudah mengunci, si lampunya kita matikan, oke, saat itu kita tinggal menekan tombol shutter saja. Itu pemotretan pada keadaan low light agar focusingnya itu tidak meleset atau tidak miss fokus.
Baik teman-teman, itulah dia beberapa tips atau beberapa pembahasan mengenai bagaimana cara mendapatkan hasil foto yang tajam. Nah, ada sedikit tambahan mengenai pembahasan ini. Jika kalian memotret, terutama dalam keadaan low light atau misalkan di sesi foto outdoor atau sesi foto apapun, sebaiknya untuk mendapatkan ketajaman yang lebih akurat, jika kalian memiliki banyak waktu, sebaiknya menggunakan live view saja. Karena kelebihan daripada live view itu, di samping kita bisa mengkoreksi foto secara langsung pada tampilan di LCD-nya. Nah, di samping itu juga sebelum kita melakukan atau menekan tombol shutter, kita bisa melakukan zooming dulu pada si fotonya. Nah, jadi untuk prakteknya adalah kita melakukan preview di LCD, lalu kita zooming ke bagian, misalkan kalau untuk foto model atau foto orang, kita focusingnya ke mata. Nah, kita zooming beberapa kali. Oke, setelah itu baru kunci ke bagian mata itu. Nah, kalau misalkan sudah terkunci, kita atur komposisinya. Setelah itu kita baru bisa melakukan pemotretan dengan menekan tombol shutter. Nah, dengan teknik begitu, itu akan sangat membantu sekali ketika kita melakukan pemotretan dan menghindarkan daripada miss fokus. Nah, dan yang untuk tambahan kedua adalah bersyukur untuk teman-teman yang sekarang memiliki kamera-kamera dengan tipe terbaru ya. Untuk kamera-kamera tipe terbaru, baik itu menggunakan DSLR ataupun mirrorless, di situ terdapat banyak fitur ya. Ada fitur-fitur untuk membantu daripada si focusing ini, mulai dari tracking, IBIS, lalu ke yang tidak kalah menariknya yaitu ada di eye tracking atau di eye focus. Nah, itu akan mendeteksi si bagian mata. Nah, jadi sensornya akan mengunci secara akurat berdasarkan sensor yang ada di kamera. Nah, itu untuk fitur-fitur kamera terbaru seperti itu. So, teman-teman, oke, untuk pembahasannya seperti itu. Cukup sampai video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like, subscribe, see you.